Ketika kita melihat ada saudara kita yang lapar, sudikah kita mengulurkan tangan untuk menolong dia, memberi makan? Suatu kita melihat saudara kita tertimpa musibah, apakah kita mau menolongnya dengan ikhlas? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diberikan rezeki yang melimpah. Perlindungan Tuhan yang luar biasa buat kalian semua, dijaga dari mara bahaya dan sakit penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi saya ingin sharing sebuah firman kepada kalian. Firman Tuhan yang kiranya bisa menguatkan kita semua, menguatkan iman kita di dalam Yesus Kristus tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih buat hari ini kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan sedikit firman yang bisa menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah sahabat terang kemuliaan, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang akan kita buka hari ini di Kitab Yohanes. Pasal yang ke-13. Kita sama-sama buka. Di Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Oke, di sini akan saya bacakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di ayat pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di ayat ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Di ayat 16. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua itu aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi,
Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Oke? Tadi Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Di sini kita akan garis bawahi di ayat ke-15 ya. Di Yohanes 13 ayat 15 dikatakan seperti ini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Jadi di sini Tuhan Yesus dibilang sebagai guru dari murid-muridnya. Nah, sebagai seorang guru, tidak hanya memberikan contoh, tapi juga di sini Tuhan Yesus menjadi teladan, menjadi contoh. Yang baik sebagai seorang guru adalah bukan memberikan contoh. Kalau memberikan contoh gampang, kita tinggal ngomong dan jadi contoh. Tapi menjadi contoh. Jadi menjadi contoh itu menjadi teladan lewat perbuatan diri sendiri. Lewat perbuatan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia itulah ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu diberitakan seperti itu. Nah, kemudian di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10 dibilang seperti ini. Dia adalah Yesus Kristus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi itu kebesaran nama Tuhan. Kebesaran nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Semua di mana semua bertekuk lutut, baik yang di atas bumi, di bumi maupun di bawah bumi. Pribadi Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Karena Yesus itu cuma satu ya. Dimana dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada yang awal dan yang terakhir. Tidak ada yang menggantikan Yesus Kristus. Seberapapun terhormatnya seorang dengan titel yang berlapis-lapis atau seberapa hebatnya dia, sungguh tidak sebanding dengan kebesaran dan keagungan Yesus Kristus tentunya. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namun Yesus tetap rendah hati dan rela melayani manusia. Bahkan ia memberikan suatu teladan yang luar biasa. Rela membasuh kaki pada murid-muridnya. Padahal dia adalah Tuhan dan Guru Agung. Dia adalah Tuhan dan Guru Agung. Tetapi dia rela merendahkan diri dia untuk membasuh kaki dari murid-muridnya. Dan di sini dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Sebagai seorang guru tentunya. Yang tidak hanya memberikan contoh, tapi menjadi contoh. Apabila sang guru membasuh, melayani muridnya, terlebih muridnya harus saling melayani. Nah, lalu siapa kita ini? Kita hanyalah orang yang tidak berarti. Dapatkah kita belajar dari teladan Yesus? Mau melayani sesama, mau melayani keluarga, kerabat, teman, atau orang lain dengan kerendahan hati tanpa pamrih seperti dia. Nah, ketika kita melihat ada saudara kita yang lapar, sudikah kita mengulurkan tangan untuk menolong dia? Memberi makan. Suatu kita melihat saudara kita tertimpa musibah, apakah kita mau menolongnya dengan ikhlas, tanpa menuntut balasan? Nah, itulah yang dinamakan kasih, yaitu melihat kebutuhan orang lain sebagai kewajiban diri sendiri. Jadi kasih itu, definisi kasih, melihat kesusahan orang lain atau kebutuhan orang lain sebagai kewajiban diri sendiri. Jadi kita menolong seperti kita, itu wajib untuk diri kita sendiri. Menolong orang tanpa harus pamrih, tanpa harus menerima atau mengharapkan balasan. Nah, sesungguhnya pelayanan itu sangatlah sederhana, tetapi dalam prakteknya pelayanan juga tidak semudah yang diucapkan. Banyak orang melayani tapi enggan menanggalkan kelakuannya. Mau melayani tapi enggan melepaskan kehormatan atau kedudukannya. Karena dengan melayani itu artinya kita juga rela untuk menjadi seorang hamba. Kadang kita melayani orang tapi kita tetap punya rasa ego yang tinggi. Kita tetap tidak mau terlihat rendah. Gitu ya. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat dari Yesus Kristus ini
bahwa melayani sesama, melakukan pelayanan dengan kerendahan hati, mau merendahkan diri untuk melayani sesama kita. Di dalam Matius 20 ayat 26a sampai 27 tertulis seperti ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Maukah kita? Bukankah banyak orang mau melayani dengan harapan agar dikenal orang dan dihormati? Tapi di sini di Alkitab dibilang, jadi kalau misalkan kita mau melayani, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa dia mau jadi terkemuka, terkenal, berarti dia menjadi hamba. Menjadi hamba itu sangatlah sulit. Banyak orang melayani orang, banyak orang menolong orang, itu hanya karena nama. Ingin terkenal, ingin terlihat baik, ingin mencari muka, ingin menjaga pencitraan, seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita melayani orang itu bukan untuk dihormati, bukan untuk dikagum-kagumi, bukan untuk pencitraan, tapi sungguh dengan kerendahan hati. Dibilang tadi menjadi hamba, melayani menjadi hamba. Bayangkan seperti itu. Nah, mari kita memiliki hati seperti Yesus yang memiliki jiwa melayani dengan motivasi yang benar tentunya. Jadi bukan karena kita mau dihormati, bukan karena kita ingin terkenal, ataupun motif-motif lainnya, atau pencitraan. Apalagi sekarang di zaman pemilihan presiden sekarang ya. Saat-saat ini tahun depan adalah Pilpres 2024. Dan tentunya di saat-saat ini, di bulan-bulan ini semua gembor-gembor. Semua berlomba-lomba untuk melakukan suatu pencitraan. Mencari dukungan dari rakyat tentunya. Ada yang melakukan dengan tulus, ada juga yang melakukan karena ingin didukung. Kita nggak tahu mana yang betul. Nah di sini Tuhan Yesus berkata, jadilah hamba. Dengan kita melayani orang, jika kita mau menjadi besar, jadilah dia yang terkecil. Menjadi hamba. Jika dia mau jadi terkemuka, dia harus bisa melayani orang lain. Melayani dengan tulus. Milikilah hati seperti Tuhan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau melayani. Menjadi hamba, merendahkan diri. Nah, sahabat dan kemuliaan, kiranya firman Tuhan kali ini bisa memotivasi kita, agar kita bisa merendahkan ego kita, agar kita bisa menghilangkan segala keegoisan kita. Dan kita mau belajar untuk melayani sesama kita. Bukan karena untuk dihormati, bukan untuk mendapatkan balasan, juga bukan untuk karena pencitraan diri. Tapi kita melakukan dengan ikhlas. Melihat kebutuhan atau kesusahan orang lain sebagai kewajiban diri sendiri. Nah, sahabat terang kemuliaan, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang kami mengerti. Agar kami Tuhan dalam melayani sesama kami bisa merendahkan diri kami. Bukan untuk mendapatkan balasan. Bukan untuk mendapatkan kata terima kasih. Ucapan terima kasih atau apapun itu. Bukan bukan untuk mengharapkan suatu penghormatan. Bukan untuk mendapatkan suatu kebaikan nama, terkenal atau apapun itu ya Bapak. Tapi kami melakukannya dengan setulus hati. Dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih, ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat memiliki hati yang melayani sama seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami yang telah mendengarkan firman ini. Lindungi kami, sertai kami, jauhkan kami dari segala kejahatan. Dekatkan kami dari segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita, memotivasi kita agar kita hidup rendah diri. Hidup rendah hati, belajar menjadi hamba, melayani orang lain bukan karena kita membutuhkan balasan, tapi melakukannya dengan penuh keikhlasan. Melihat kebutuhan ataupun kesusahan orang lain sebagai kewajiban diri kita sendiri. Sahabat dan kemuliaan, sampai di sini firman Tuhan kali ini kiranya bisa menguatkan iman kita semakin dalam lagi dalam Yesus Kristus. Dan kita bisa melakukan kehidupan kita, melaksanakan kegiatan kita, apa yang kita perbuat sehari-hari, tentunya dengan iman Kristus, dan agar terang Tuhan dapat terpancar dalam kehidupan kita, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sahabat terang kemuliaan, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang melimpah,
diberikan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dijaga dari sakit penyakit dan mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.